warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja perkenalkan, saya Basri, guru SDN 02 Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pada saat ini, saya akan melakukan aksi nyata topik 1, yaitu Merdeka Belajar. Baik Bapak Ibu, kita perhatikan bahwa pada saat ini sudah bisa kita mendengar Merdeka Belajar. Apa sih itu Merdeka Belajar? Mari Bapak Ibu kita lihat bersama. Sudah lihat di layar bahwa Merdeka Belajar adalah suatu kebijakan yang dilakukan supaya siswa dan mahasiswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Jadi di sini ada kata merdeka. Jadi siswa sudah dibebaskan kembali, apa yang diminati itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Oke. Selanjutnya langsung masuk ke modul 1, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini ada 2. Yang pertama, mengapa kita memilih sebagai pendidik? Ini tentu kita dapat bertanya pada diri sendiri. Mengapa kita memilih guru sebagai profesi? Dan jawaban tersebut tentunya kita sebagai pendidik yang mengetahuinya. Ini sudah tidak asing lagi bahwa kita ini semua dalam ruangan sudah sebagai pendidik, dan itu merupakan pilihan kita untuk menjadi suatu pekerjaan atau profesi bahwa kita adalah sebagai pendidik. Kenapa? Nah, kalau kita sudah menganggap diri sebagai pendidik, tentunya kita perlu melakukan inovasi-inovasi yang bisa meningkatkan mutu pendidikan. Terutama pada saat sekarang ini di Indonesia mutu pendidikan bisa dikatakan menurun. Nah, dengan adanya Merdeka Belajar mungkin bisa membawa perubahan, terutama di sekolah-sekolah yang kita bina atau di mana tempat kita mengajar. Terus yang kedua, mengenali diri kita sebagai guru, baik dari segi kekuatan dan kelemahan diri. Sebagai guru harus menggali potensi yang ada dalam diri kita, terus berkembang supaya dapat mendampingi murid dengan baik dan maksimal. Tentunya kita sebagai seorang guru atau sebagai pendidik, tentu kita ketahui ada kelebihan-kelebihan kita yang kita miliki, seperti ada kalau misalnya bisa dalam karya atau bisa dalam hal yang lain. Tentu anak-anak sudah yang kita ketahui punya potensi tersebut, kelebihan-kelebihan kita yang miliki bisa dikembangkan seperti bagian itu, atau ada kita kembangkan bakat itu. Artinya kekuatan kita semakin berkembang, anak juga mendapatkan hasil yang diperoleh dari guru yang mempunyai potensi tersebut. Oke, baik Bapak Ibu, lanjut ke modul 2, mendidik dan mengajar. Yang pertama, mengajar merupakan bagian dari pendidikan. Kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Yang ketiga, mendidik adalah menuntut secara kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Manusia, mereka adalah manusia yang dapat berdasar atas kekuatan lahir dan batinnya sendiri, dan dia tidak bergantung kepada orang lain. Nah, kalau sudah dia mengenali dirinya bahwa anak itu sudah bisa mandiri, terutama di SD kita belum bina, nantinya di SMP sudah bisa mandiri dengan dasar di SD sudah mampu. Selanjutnya ke modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Cara mendidik dan mengajar harus menyelesaikan dengan kodrat, keadaan alam dan perubahan zaman pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah asas trikon, kontinu, kompeten, dan konsentrasi. Selanjutnya masuk ke modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Budi pekerti adalah hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cita, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja,
namun juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Jadi ini perlunya budi pekerti ditanamkan kembali di sekolah supaya anak itu mengerti kalau sudah tertanam di sekolah dan tertanam di masyarakat atau di lingkungannya, mudah-mudahan anak itu bisa berubah dengan adanya Merdeka Belajar.